Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemilik harimau di Samarinda yang menerkam seorang pekerja tewas telah ditetapkan jadi tersangka. Berbagai peristiwa menarik di Kalimantan Timur dalam sepekan diulas lengkap di segmen 2 berita hari ini. Seorang guru honorer di Tarakan yang telah mengabdi selama 18 tahun mengikuti tes PPPK dalam kondisi stroke ringan. Dengan menggunakan kursi roda, Siti diantar ke kantor Unit Pelayanan Teknis Badan Kepegawaian Nasional Tarakan oleh anggota keluarganya. Ini dilakukan karena Siti yang berprofesi sebagai guru honorer di SD Negeri 023 itu hendak mengikuti tes P3K. Dari anggota keluarganya ini diketahui, jika Siti sudah mengabdikan diri menjadi guru honorer selama 18 tahun. 2 minggu sebelum pelaksanaan tes, Siti tiba-tiba jatuh sakit. Dari dokter yang merawatnya diketahui Siti mengalami stroke ringan. Ya kalau dibilang ya stroke ringan lah Bu. Stroke ringan. Jadi sebelah kanan itu enggak bisa, sebelah kirinya baru bisa sebelah kiri. Bisa kan sebelah kiri ya? Sebelah kiri belum bisa. Jadinya tetap dipapar. Mulai kapan ya? Mulai kapan kemarin kena? Ya? Hari Jumat lalu kayaknya seminggu. Oh berarti masih baru-baru ini. Kepala UPT BKN Tarakan menyatakan, tes ini diberikan kepada semua masyarakat yang memenuhi syarat. Untuk peserta berkebutuhan khusus, panitia telah menyiapkan layanan khusus. Nah, untuk teman-teman yang misalkan ada sakit atau kemarin ada yang cacat, misalkan cacat netra seperti kemarin, itu kami berikan, misalkan yang cacat netra, yang dia cacat penglihatan, kami berikan di lantai 2. Jadi di situ nanti ada fasilitas khusus laptop yang dia itu pakai huruf braille dan kemudian pakai headset seperti itu. Kalau misalkan yang dia sakit, misalkan seperti hari ini ada peserta yang dia kena serangan stroke, ya dia nanti kami kasih ruangan tersendiri, kemudian nanti dia ke atas mungkin dibantu oleh panitia atau keluarganya seperti itu. Aksesoris lainnya. Seleksi P3K kali ini diberikan untuk formasi pada kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Kepegawaian Negara, dan formasi guru pengajar. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Yang merawat itu kadang ini aja Pak, Panti Jompo Bakti Abadi ini menjadi salah satu lokasi yang disasar Korpri Balikpapan Kamis siang. Ini mereka lakukan saat merayakan Hari Korpri ke-52. Mereka memberikan bantuan sembako kepada para lansia di Panti Jompo tersebut. Kegiatan ini diawali dengan menggelar upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma Agung. Hari ini ke Taman Makam Pahlawan berziarah sebagai rasa penghargaan kita kepada arwah para pahlawan, kan juga masih bulan November. Nah setelah ini kita ke Panti Asuhan untuk bakti sosial, dan nanti masih ada 2 kegiatan lagi, upacara di tanggal 29 dan tanggal 26 kita melaksanakan jalan santai. Puncak peringatan Hari Korpri atau Korp Pegawai Republik Indonesia itu digelar pada 29 November 2023. Namun sebelum puncak, mereka terlebih dahulu melakukan berbagai kegiatan sosial. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Berau berupaya menyalurkan beasiswa untuk pelajar sekolah menengah pertama sebelum akhir tahun. Untuk tahun ini kuota yang disiapkan sebanyak 1.105 beasiswa, sedangkan yang sudah tersalurkan 981 dengan kategori tidak mampu dan berprestasi. Kabid Pembinaan SMP Jumarno menyatakan, lambatnya penyaluran beasiswa ini karena verifikasi dilakukan dengan ketat. Hal tersebut dimaksudkan agar beasiswa tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi beasiswa ganda. Untuk program kami yang ada di bidang SMP, terutama beasiswa, kami sudah berjalan, sudah tim verifikasi sampai tim untuk penentuan dari penerima beasiswa, baik beasiswa prestasi maupun beasiswa tidak mampu, sekarang sudah dalam proses pencairan. Dan ini kita menghindari dari ganda dari beasiswa dari provinsi, makanya kita agak lambat karena tim verifikasi kita harus jeli untuk menentukan siapa penerima dan yang berhak menerima supaya tidak terjadi penerimaan beasiswa ganda gitu. Dinas Pendidikan menghimbau semua sekolah ikut memantau dan mendata pelajarnya yang layak menerima beasiswa. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Buat kebakaran di permukaan, seperti ini. Regu Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim ini tengah memberikan pelatihan memadamkan api yang dipusatkan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Samarinda. Peserta pelatihan berasal dari Balai Rehabilitasi BNN Kota dan Provinsi hingga pegawai Rumah Sakit Atma Husada. Perhatikan ya. Analis kebijakan ahli muda BPBD Kaltim Sugeng Muryanto menyatakan, latihan kali ini tertuju kepada manajemen kebencanaan hingga simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di bawah ke atas. Ini dulu angka 8 ya. Di bawah ke atas. Kayak dipercepat. Bisa. Ini misal kita mau berperintah. Materi yang kami sampaikan pertama manajemen kebencanaan, kedua manajemen penanganan darurat bencana, yang ketiga ini praktek atau simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan berupa dari Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, dari BNN Provinsi Kaltim, dari BNN Kota Samarinda, Rumah Sakit Atma Husada, dan Puskesmas Lempake. Penanganan ini dipandang penting agar setiap peserta memahami tugasnya saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, termasuk permukiman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.